Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang karomah dari Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama besar dan tokoh Nahdlatul Ulama yang wafat pada tahun 2019. Kiai Haji Maimun Zubair dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki banyak karomah, yaitu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang dekat dengannya. Selain itu, beliau juga memiliki karisma yang luar biasa, yaitu daya tarik dan pengaruh yang membuat semua orang menghormati dan mencintai beliau. Mari kita simak beberapa contoh karomah dan karisma dari Kiai Haji Maimun Zubair. Karomah. Salah satu karomah yang paling terkenal dari Kiai Haji Maimun Zubair adalah ketika beliau menghadiri pernikahan putrinya di Jakarta pada tahun 2012. Pada saat itu putri bungsu Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Nurul Hidayah, menikah dengan Muhammad Fauzi, seorang pengusaha muda asal Jakarta. Pernikahan mereka dilaksanakan di Hotel Borobudur di Jakarta dengan dihadiri oleh ribuan tamu undangan, termasuk beberapa tokoh nasional dan internasional. Kiai Haji Maimun Zubair yang saat itu berusia 86 tahun datang dari Rembang, Jawa Tengah untuk menghadiri pernikahan putrinya. Beliau menggunakan pesawat terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Perjalanan pesawat terbang tersebut memakan waktu sekitar 1 jam. Sesampai di bandara, beliau disambut oleh beberapa panitia dan keluarga yang sudah menyiapkan mobil mewah untuk mengantarnya ke hotel tempat pernikahan. Namun, beliau menolak naik mobil tersebut dan memilih naik ojek, yaitu sepeda motor yang disewa sebagai angkutan umum. Beliau beralasan bahwa naik ojek lebih cepat dan lebih murah daripada naik mobil karena Jakarta sering macet dan parkir mobil sulit. Beliau juga mengatakan bahwa naik ojek lebih menyenangkan dan lebih dekat dengan rakyat. Beliau kemudian naik ojek yang dipilih secara acak dari antara banyak ojek yang ada di bandara. Beliau tidak memperhatikan merek atau kondisi ojek tersebut, asalkan bisa berfungsi dengan baik. Beliau juga tidak memperdulikan pandangan atau komentar orang-orang yang melihatnya naik ojek. Beliau hanya fokus untuk sampai di hotel dengan selamat dan tepat waktu. Perjalanan ojek dari bandara ke hotel memakan waktu sekitar 45 menit. Beliau membayar ojek tersebut dengan uang pas, yaitu 100.000. Beliau juga memberikan tip sebesar 10.000 kepada pengemudi ojek tersebut dan ternyata bernama Sukirno. Beliau juga berpesan kepada Sukirno agar selalu berhati-hati dalam berkendara dan menjaga kesehatan. Beliau juga mendoakan agar Sukirno mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Ketika sampai di hotel, beliau disambut dengan penuh hormat oleh para tamu undangan yang sudah menunggunya. Beliau juga disambut dengan penuh cinta oleh putrinya Nurul Hidayah dan menantunya Muhammad Fauzi. Beliau kemudian memberikan restu dan doa kepada mereka. Beliau juga memberikan sambutan yang singkat dan penuh hikmah di depan para tamu undangan. Beliau mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada putrinya dan menantunya. Beliau juga mengajak semua orang untuk menjaga silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Beliau juga mengingatkan semua orang untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan putrinya berlangsung dengan lancar dan hikmat. Beliau juga sempat berbicara dan bersalam dengan beberapa tokoh yang hadir seperti Presiden RI, Ketua MPR dan PBNU, dan Duta Besar Arab Saudi. Beliau juga menerima ucapan selamat dan penghormatan dari banyak orang yang mengagumi beliau. Beliau juga memberikan nasihat dan bimbingan kepada banyak orang yang meminta pendapat beliau tentang berbagai masalah keislaman. Setelah pernikahan selesai,
Beliau kembali ke Rembang dengan menggunakan pesawat terbang. Beliau tidak mau menginap di hotel karena beliau merasa lebih nyaman di rumahnya. Beliau juga tidak mau merepotkan orang lain dengan kehadirannya. Beliau juga ingin segera kembali ke pondok pesantrennya, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai pengasuh dan pengajar. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sederhana, juhud dan tidak sombong. Banyak orang yang kagum dan terharu melihat sikap beliau yang rendah hati. Karma yang lain yang menggambarkan kehebatan beliau adalah ketika beliau bisa menghafal Al-Quran secara utuh. Padahal beliau tidak pernah mengikuti hafalan Al-Quran secara khusus. Beliau hanya membaca Al-Quran setiap hari dengan penuh khusyuk dan mengulang-ulang bacaannya. Beliau juga bisa menghafal ribuan hadis, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, beserta sanad dan matannya, yaitu jalur dan teks hadis. Beliau juga bisa menghafal ratusan kitab kuning, yaitu kitab-kitab klasik membahas berbagai ilmu keislaman seperti fikih, tasawuf, tafsir, dan lain-lain. Beliau juga bisa menghafal nama-nama dan silsilah para ulama dan wali Allah yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang memiliki daya ingat yang kuat, tekun, dan dicintai oleh Allah dengan ilmu yang melimpah. Karisma. Salah satu karisma yang dimiliki oleh Kiai Haji Maimun Zubair adalah ketika beliau bisa menyatukan berbagai kelompok dan aliran yang ada di dalam Islam, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Beliau tidak membeda-bedakan atau memusuhi orang yang berbeda pendapat atau paham dengan beliau. Beliau malah mengajak mereka untuk berdialog dan bermusyawarah dengan santun dan bijaksana. Beliau juga menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara umat Islam, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga bisa menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Beliau selalu berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat sosial, politik maupun agama. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang toleran, moderat, dan berwibawa. Karisma lain yang membuat beliau disegani dan dicintai oleh banyak orang adalah ketika beliau bisa menjadi panutan dan teladan bagi para santri dan pengikut beliau. Beliau selalu memberikan nasihat dan bimbingan yang baik dan benar kepada mereka. Beliau juga selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Beliau tidak pernah marah atau menghardik mereka, kecuali jika mereka melakukan kesalahan yang besar. Beliau juga selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka, baik secara moral maupun materi. Beliau juga selalu mendoakan mereka agar menjadi orang-orang yang soleh dan sukses dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang baik, penyayang, dan murah hati. Karisma yang lain yang membuat beliau dihormati dan kagumi adalah ketika beliau bisa menjadi pemimpin dan pembaru bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Beliau selalu mengajarkan dan menegakkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadi atau kelompok. Beliau juga selalu mengembangkan dan menyebarkan ilmu keislaman yang bermanfaat dan relevan dengan zaman. Beliau juga selalu menginisiasi dan mendukung berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan umat Islam, baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang istiqomah, inovatif, dan visioner. Itulah beberapa contoh karomah dan karisma dari Kiai Haji Maimun Zubair yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sosok ulama yang luar biasa ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.